3 bulan kemudian, waktu berlalu dengan cepat, dan tak terasa sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian malam pertama Rena dan Gilang. Rena terdiam di ruang tamu, menatap kalender tahun ini yang sudah memasuki bulan Juni. Rena menoleh saat mendengar suara pintu yang terbuka, menampilkan wajah suaminya yang lelah karena bekerja. Seketika Rena sadar, kalau sekarang sudah jam 4 lewat, dan tidak lama lagi suaminya akan merengek. "Sayang," rengek Gilang sambil mendudukkan diri di sofa panjang bersama Rena, lalu menidurkan kepalanya di pangkuan istrinya. "Iya, ada apa?" tanya Rena, layaknya berbicara pada anak kecil, karena sikap Gilang sekarang sudah seperti anak kecil. Kejadian seperti ini sudah berlangsung selama 2 minggu belakangan. Sikap Gilang berubah drastis sejak 2 minggu yang lalu. Dimulai dari perilakunya yang sangat manja pada Rena, lalu posesif tingkat tinggi. Semua benar-benar berubah. Entah karena apa, Rena tak tahu. "Mau hadiah," ucap Gilang manja sambil memanyunkan bibirnya. "Nah, kan, mulai lagi manja tingkat tingginya." Rena ingin tertawa geli melihat hal itu, tapi ia mencoba menahan diri agar tak mengeluarkan tawa lantaran suaminya yang mudah merajuk. Rena menunduk lalu mencium sekilas bibir suaminya, membuat Gilang tersenyum lebar. "Makasih sayang," ucap Gilang, seperti anak kecil yang mendapat permen dari ibunya. "Sama-sama mas," ucap Rena, kembali menegangkan punggungnya. "Sebenarnya Mas Gilang kenapa sih?" batin Rena sambil menatap suaminya yang masih setia menidurkan kepalanya di pangkuannya. "Kamu mau makan apa sayang?" ucap Gilang, yang kini mulai berbicara normal lagi, tidak seperti tadi yang manja. Rena tidak akan terkejut melihat hal itu, karena ia sudah terbiasa melihatnya sejak 2 minggu yang lalu. "Mau makan spaghetti," ucap Rena antusias. "Oke, kita makan masakan buatan aku aja. Spaghetti tidak sehat," ucap Gilang, membuat Rena mendengus. Kini Rena yang bersikap seperti anak kecil. "Ngapain tanya kalau gitu?" ucap Rena kesal, mengembulkan pipinya. Gilang terkekeh mendengar hal tersebut, lalu mengusap pelan rambut Rena sebelum bangkit dari tidurnya. "Kirain tadi kamu mau pesan buah-buahan gitu, atau salad. Jadi nanya, tapi ternyata kamu malah mau makan spaghetti," ucap Gilang, bangkit dari sofa dan berjalan ke pintu kamarnya. Pukul 7 malam. Rena terdiam menatap makanan yang tersaji di atas meja, lalu menatap Gilang yang tersenyum manis padanya. Ia tidak percaya jika akan ada spaghetti di meja makan. "Bukannya tadi bilang kalau spaghetti itu nggak sehat ya?" tanya Rena sambil mendudukkan diri di kursi di samping Gilang. "Hari ini nggak masalah, tapi nggak akan ada lain kali," ucap Gilang, terdengar seperti perintah yang tidak bisa diabaikan. Tanpa menunggu lagi, Rena pun mulai menyantap makanan di atas meja dengan tergesa-gesa, membuat Gilang menggeleng melihat tingkah Rena. "Tidak akan ada yang mengambilnya, jadi jangan terburu-buru," ucap Gilang, mengingatkan. Mendengar perkataan suaminya, Rena pun memperlambat gerakan tangannya, lalu mulai pelan-pelan mengunyah makanan di mulutnya. "Mas, besok kita ke Indonesia ya? Aku mau ketemu sama Dedi dan Mami, dan juga Kak Reno yang katanya ada di Indonesia," ucap Rena, lirih dengan mulut yang mengunyah. "Iya, besok kita ke Indonesia," jawab Gilang cepat, lalu mengusap lembut kepala istrinya. Rena tersenyum senang mendengar hal tersebut, lalu kembali melanjutkan makannya dengan lahap. "Tapi kok kamu kayak gendutan ya sayang?" ucap Gilang, merasa aneh dengan istrinya yang terlihat lebih gemuk dari biasanya. Senyum yang tadinya ada di bibir Rena luntur seketika saat mendengar ucapan suaminya. "Ya udah, Rena bakal diet," ucap Rena yang tiba-tiba kesal. Maaf sayang, aku cuma bercanda. Biarpun gendut tapi tetap cantik kok," puji Gilang, agar istrinya tak marah padanya. Seketika senyum Rena kembali, membuat Gilang bernafas lega melihat hal itu. "Selamat," gumam Gilang, bernafas lega karena berhasil meredam kekesalan istrinya. Esoknya, pukul 3 WIB, Jakarta.
Rena dan Gilang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka pun berjalan keluar dari bandara untuk mencari taksi yang akan membawa mereka ke kediaman kedua orang tua Rena. Rena dan Gilang sengaja tak memberitahukan kepada Revan ataupun Hana, karena mereka yakin jika Reno ada di sana dan mendengar kabar bahwa ia akan ke Indonesia, sudah pasti kakaknya itu akan kembali ke LA meski waktu liburnya masih panjang. Gilang dan Rena memasuki taksi yang akan membawa mereka pergi dari bandara. Gilang menatap aneh istrinya yang tiba-tiba terlihat tidak sehat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Gilang yang khawatir melihat Rena yang mendadak pucat. Rena mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Bangunkan aku saat kita tiba di rumah," ucap Rena, lalu memejamkan matanya. Gilang mengangguk, meski sebenarnya ia khawatir akan kondisi istrinya. 1 jam kemudian, Rena dan Gilang tiba di gerbang rumah Revan. Mereka pun berjalan masuk saat sang satpam membuka pintu gerbang. Tentu saja setelah mereka membayar taksi itu. Di tengah-tengah perjalanan mendekat ke pintu masuk, tiba-tiba tubuh Rena lemas, dan Gilang yang melihat hal itu segera memegang kedua bahu istrinya. "Kamu baik-baik saja kan? Apa ada yang sakit?" tanya Gilang yang sudah sangat khawatir. Rena menggeleng lemah dengan senyuman di wajahnya, berusaha meyakinkan suaminya jika dirinya baik-baik saja. Gilang menghela nafas berat, lalu membantu Rena berjalan. Rena dan Gilang tiba di depan pintu, menghela nafas panjang sebelum melangkah memasuki rumah. "Assalamualaikum," ucap Rena dan Gilang sambil melangkah mendekat ke ruang tamu. "Waalaikumsalam," jawab Revan dan Hana, menoleh ke belakang dan tersenyum melihat Rena dan Gilang. "Rena," bagi ke Hana, berlari mendekat ke anaknya dan memeluk putrinya dengan erat. Rena membalas pelukan ibunya, lalu menoleh pada tangga di mana ada seorang pria yang berniat turun tapi menghentikan langkahnya saat melihat Rena. "Kak Renu," lirih Rena, menatap kakaknya yang berniat berbalik untuk naik kembali ke kamarnya. "Reno," panggil Hana saat melepaskan pelukannya sembari menoleh pada putra pertamanya. Bertepatan dengan hal itu, Gilang berteriak saat tiba-tiba tubuh Rena hampir jatuh ke lantai. Untung saja ia cepat memeluk tubuh istrinya. "Rena!" teriak Revan dan Hana. Reno kembali berbalik menatap ke arah Rena dan terkejut saat melihat adiknya yang kini digendong ala bridal style oleh Gilang. "Rena!" teriak Reno berlari menuruni anak tangga mendekat ke arah Rena. 30 menit kemudian, disinilah Gilang. Berdiri di luar ruangan tempat istrinya berada, bersama dengan kedua mertuanya dan kakak iparnya yang sedari tadi menatap tajam ke arahnya. Gilang menghembuskan nafas pelan melihat hal itu, lalu mendekat pada Reno yang berdiri sambil bersandar pada dinding. "Maaf," ucap Gilang pelan, yang hanya didengar oleh dirinya dan Reno. Reno hanya diam, enggan untuk menjawab, lalu menoleh saat seorang dokter wanita keluar dari ruang tempat Rena berada. "Dokter," ucap Revan dan Hana, yang langsung menghampiri dokter itu. "Bagaimana keadaan putri kami, Dok?" tanya Revan dengan perasaan khawatir. Dokter wanita itu hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata, membuat pasangan parubaya itu saling bertukar pandang satu sama lain. "Apa suaminya ada?" tanya dokter itu, dan Gilang pun berjalan mendekat. "Saya suaminya, dokter. Bagaimana keadaan istri saya?" tanya Gilang. Sedang Reno hanya berdecak kesal mendengar hal itu. Perasaan kesalnya selalu muncul saat mengingat di mana dia mendapati adiknya tidur di sofa malam itu. "Selamat ya, Pak," ucap sang dokter, membuat Gilang memasang raut wajah bodohnya. "Selamat untuk apa, Dok?" tanya Gilang. "Selamat karena sebentar lagi Anda akan menjadi seorang ayah. Saat ini istri Anda tengah hamil. Usia kandungannya sudah berjalan 2 bulan 1 minggu. Ucap sang dokter masih dengan senyum di wajahnya. Gilang, Revan dan Hana tersenyum senang mendengar hal itu. Sedang Reno terkejut bukan main. Bahkan mulutnya terasa kaku untuk berbicara atau mengeluarkan sepatah kata.
Tidak ada kata-kata yang bisa Reno ucapkan. Dia hanya menatap dokter yang berjalan menjauh dari ruangan itu setelah diikuti oleh Revan yang berjalan untuk pergi membeli vitamin di apotek rumah sakit. Reno hanya diam di luar ruangan tanpa ada niatan untuk masuk ke ruangan itu, membiarkan Gilang dan ibunya masuk lebih dulu. Rena mengerjapkan matanya beberapa kali, terdiam menatap langit-langit ruangan yang begitu asing baginya. Ia menoleh saat mendengar suara pintu yang terbuka, menampilkan suami beserta ibunya yang berjalan masuk mendekatinya. "Mas Gilang, Mami," panggil Rena lirih, berusaha untuk duduk. Gilang yang melihat hal itu dengan cepat menghampiri Rena, membantu istrinya itu untuk duduk. "Aku ada di mana?" tanya Rena, menyentuh kepalanya yang masih terasa begitu pusing. "Kamu di rumah sakit, sayang," ucap Gilang. Seketika Hana merasa aneh berada di ruangan itu. "Aku mau pulang, Mas. Aku mau ketemu sama Kak Reno," ucap Rena, berniat turun dari berangkar. "Rena, jangan tergesa-gesa begitu. Reno tidak akan pergi. Dia ada di luar ruangan ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Nanti terjadi sesuatu pada anak di dalam perut kamu," ucap Hana, menasehati anaknya itu. Rena terdiam mendengar hal yang diucapkan oleh ibunya itu. Seketika air mata haru membasahi pipinya. Ia menatap Gilang yang terus tersenyum padanya, seolah mengucapkan kata terima kasih tanpa henti. "Terima kasih, sayang," ucap Gilang, lalu memeluk Rena yang mulai menangis bahagia. Rena memeluk erat suaminya, membuat Hana yang melihat mereka menjadi tersenyum bahagia. "Mam, aku pengen ketemu kakak," ucap Rena lirih menatap ibunya. "Baiklah, kamu tunggu di sini. Mami akan memanggil Reno untukmu," ucap Hana, lalu berbalik dan keluar dari ruangan itu. Tidak lama kemudian, Reno masuk ke ruangan tersebut, hanya memasang tampang datar dan dingin. "Kak Reno," ucap Rena lirih. Ingin sekali dia turun dari berangkar dan memeluk erat kakaknya. Reno hanya diam, enggan untuk membalas atau memanggil nama Rena, meski sebenarnya ia sangat ingin memanggil adiknya itu. "Aku minta maaf, Kak. Aku mohon, maafin aku," ucap Rena, menunduk sambil meneteskan air mata. Reno hanya diam, sedang Gilang melirik Reno dengan penuh harap agar mengeluarkan suara. "Aku minta maaf, Reno. Aku tidak akan mengulangi hal itu lagi. Jadi aku mohon, jangan abaikan Rena," ucap Gilang, menatap sendu keponakannya itu. Reno tersenyum sinis, lalu menatap penuh kekesalan pada Gilang. "Maaf, tidak akan mengulanginya. Jika memang seperti itu, harusnya sedari awal tidak dilakukan. Percuma menyesal setelah semuanya terjadi. Jika saja Rena saat itu ingin ikut denganku, sudah pasti Om tidak akan menemukannya. Bahkan hingga menangis darah pun, aku tidak akan mengatakan keberadaannya," geram Reno, membuat sepasang suami istri itu terkejut. "Tapi ternyata dia lebih memilih Om daripada ikut denganku," ucap Reno, dan tiba-tiba memukul Gilang. Gilang mundur beberapa langkah dari tempatnya, menyentuh pipinya yang terasa begitu sakit karena pukulan keras Reno. Rena menutup mulutnya melihat hal yang baru saja terjadi, lalu menatap kakaknya yang hanya memasang raut wajah tanpa dosa. "Maafkan aku," ucap Reno dengan wajah tak berdosanya. "Sekarang jauh lebih baik," ucap Reno enteng, sambil memeluk pelan kedua tangannya. "Maafkan aku," ucapnya pada adiknya. Rena seketika memeluk Reno erat, seolah tak ingin melepaskan pelukan tersebut. Gilang hanya menyeka sudut bibirnya yang berdarah karena pukulan Reno, lalu tersenyum melihat kedua saudara itu sudah berbaikan meski bayarannya, ia harus mendapatkan pukulan terlebih dahulu. Tapi jika istrinya senang, dia tidak masalah jika harus mendapat pukulan berkali-kali dari Reno. "Sebenarnya aku sangat ingin memukul Om hingga masuk rumah sakit. Tapi mengingat jika Om adalah adik iparku, maka akan aku maafkan," ucap Reno enteng, membuat tangan Gilang terkepal kesal. "Anak sialan," ucap Gilang, lalu memberikan jitakan pelan di kepala keponakan laki-lakinya itu. "Apa yang Om lakukan?"
Aku ini kakak ipar Om loh. Gak sopan banget jadi adik ipar. Ucap Reno membela diri sambil mengusap pelan kepalanya yang terasa panas. Mendengar hal itu, Gilang semakin gencar memberi citakan di kepala Reno. Reno terus mengadu kesakitan. Sedang Rena tertawa kecil melihat tingkah kanak-kanak dua pria dewasa di hadapannya itu. Revan dan Hana memasuki ruangan setelah datang membeli vitamin untuk Rena di apotik. Hana menyusul Revan tadi saat memanggil Reno. Jadi ia sama sekali tidak mendengar apapun yang diucapkan oleh Reno dan Gilang tadi. Hana dan Revan bertukar pandang saat melihat Reno dan Gilang yang bertingkah seperti anak kecil. "Kalian berdua kenapa?" tanya Revan, sambil berjalan mendekat ke arah putrinya. "Tidak ada apa-apa, Kak. Hanya memberi pelajaran pada anak lewat dewasa ini," ucap Gilang, mendapat tatapan aneh dari Reno. Revan dan Hana menggelengkan kepala mereka, memilih fokus pada Rena daripada mengurusi dua pria yang masih bersikap kekanak-kanakan itu. "Selamat ya sayang. Sebaiknya mulai hari ini, kamu menetap saja di Indonesia. Kalau di Singapura tidak ada yang bisa menjagamu saat Gilang pergi kerja. Di sini ada nenek kamu. Maksudku, mama mertua kamu. Dan mami kamu yang jagain kamu," ucap Revan, memberi saran dan nasihat pada putrinya meski belum terbiasa pada status putrinya yang sudah menjadi istri dari sepupunya sendiri. Hubungan keluarga yang rumit. Rena terdiam sejenak, menatap ke arah Gilang soal meminta pendapat suaminya itu. Gilang berniat menjawab, tapi tatapan matanya malah menatap keponakan laki-lakinya yang sudah menatap tajam padanya, seolah berkata akan memukulnya jika menjawab tidak. Gilang tertawa kecil melihat reaksi Reno, menghela nafas pelan sebelum berbicara. "Sepertinya itu adalah pilihan terbaik. Aku juga akan memberitahu Gildan soal hal ini, agar mengurus perusahaan di sana. Kalau masalah besar terjadi, baru aku akan kembali ke Singapura untuk mengurusnya, lalu kembali lagi ke Indonesia setelah selesai," ucap Gilang, membuat senyum di wajah Revan dan Hana. Rena pun ikut tersenyum mendengar ucapan suaminya, lalu menatap kakaknya yang seolah ingin memakan suaminya. "Kak Reno," panggil Rena, dan semua orang pun menatap Reno. "Apa?" tanya Reno, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hana mengernyit saat melihat sesuatu yang aneh pada wajah menantunya. "Bibir kakak kenapa? Perasaan tadi bebek saja," ucap Hana pada Gilang dan terus menatap sudut bibir bagian kanan Gilang yang sedikit sobek. Habis ditampol sama jin macan tutul," ucap Gilang dengan cengiran halus di bibirnya. Hana dan Revan menatap aneh hal itu, sedang Rena menahan tawanya melihat ekspresi kakaknya. Gilang menatap Reno, melihat raut wajah aneh yang ditunjukkan oleh keponakannya itu. "Anjim," batin Reno, menatap kesal om sekaligus adik iparnya itu. Pukul 6 WIB. Rena tengah duduk di ruang tamu di rumahnya, menatap dengan senyum kedua mertua sekaligus neneknya. Sudah 1 jam sejak pasangan parubaya itu tiba di kediaman Revan, dan tak henti-hentinya mereka mengucapkan syukur karena kehamilan Rena. "Rena, kalau ada apa-apa bilang saja sayang. Mau apapun itu, kami akan membeli semuanya untukmu," ucap Mita antusias. Ia benar-benar sangat bahagia mendengar kabar kehamilan Rena saat Revan menelponnya tadi. Akhirnya, penantiannya untuk menggendong anak dari Gilang putranya akan segera terkabulkan. "Iya, Ma, Rena pasti bilang," ucap Rena dengan senyum di wajahnya. "Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu di kamar. Gilang, temanin istri kamu di kamar. Hati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu," ucap Mita dan dengan cepat diangguknya oleh putranya. Gilang pun membantu Rena untuk berdiri dan berjalan menaiki anak tangga ke kamarnya. Gilang terus saja menelan salivanya, lantaran semua orang di ruang tamu menatap ke arahnya yang memapa Rena naik ke lantai 2. "Aku seperti kurang dipercayai oleh mereka," batin Gilang, sedang Rena menahan senyumnya melihat ekspresi wajah suaminya yang gugup.
Gilang terus memegang tangan istrinya untuk mendekat ke pintu kamar istrinya itu. Dan saat tiba di depan pintu, ia pun membuka pintu kamar dan masuk. Rena berjalan perlahan mendekat ke arah tempat tidur dibantu oleh suaminya. Setelah mendudukkan diri di tepi tempat tidur, Rena menyandarkan punggungnya pada sandaran tempat tidur dan terkejut saat tiba-tiba suaminya itu naik ke tempat tidur. Gilang menidurkan kepalanya di paha istrinya. Sudah sedari tadi ia ingin bermanja pada Rena, tapi tidak bisa lantaran ada begitu banyak orang di ruang tamu. Sudah sedari tadi aku ingin bermanja pada istriku ini, ucap Gilang sambil memejamkan matanya. Rena hanya tersenyum, mengusap kepala suaminya yang begitu anteng di pahanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk tetap sabar saat itu menghadapi aku yang belum dewasa ini, ucap Gilang, menyentuh pipi istrinya yang menunduk menatap wajahnya. Tidak perlu berterima kasih, Mas. Aku melakukan hal itu karena yakin kalau Mas pasti akan membalas perasaanku, ucap Rena, menikmati sentuhan pelan tangan Gilang di pipinya. Keromantisan itu terganggu saat tiba-tiba pintu terbuka tanpa diketuk. Rena, ini ada... Reno menghentikan ucapannya saat melihat sesuatu di dalam kamar. Menatap aneh pria yang hampir memasuki usia setengah abad itu. Dih, udah tua masih aja manja, ucap Reno, membuat mata Gilang seolah ingin keluar dari tempatnya. Reno menaruh dengan cepat nampan di tangannya ke lantai saat melihat Gilang yang bangkit dari tidurnya. Dengan cepat, Reno berlari memasuki kamarnya dan menguncinya. Dasar, geram Gilang yang ingin sekali menyumbat mulut keponakan sekaligus kakak iparnya itu menggunakan buah apel. Rena menahan senyum di wajahnya. Sedang Gilang berjalan dengan kesal mendekat ke arah pintu untuk mengambil nampan berisi buah-buahan yang dibawa oleh Reno tadi. Gilang menutup pintu kamar, lalu menoleh pada istrinya. Kamu kok bisa punya kembaran kayak gitu, sayang? Bikin stres aja, ucap Gilang, menaruh kesal nampan itu di atas meja samping tempat tidur. Ya, nggak tahu. Coba nanya ke Mami. Kok bisa lahirin anak laki-laki punya dua sifat kayak gitu? Ucap Rena, lalu mengambil buah apel dan memakannya. Tiba-tiba Rena teringat sesuatu. Kembali mendongak menatap Gilang yang kini memangku nampan sambil duduk di tepi tempat tidur dan memotong buah apel. Mas, aku boleh nanya nggak? Tanya Rena sedikit ragu. Apa? Tanya Gilang sambil memotong buah apel dan memberikannya pada Rena. Rena terdiam sejenak, mulai bingung harus mengatakannya seperti apa. Ada apa? Tanya Gilang lembut saat Rena tak kunjung berbicara. Mas ada hubungan apa sama Mami? Dan soal foto di kamar Mas di rumah Mama itu... Sepertinya diambil saat Mami masih belum menikah dengan Dedi deh, ucap Rena, menunduk karena takut melihat reaksi suaminya. Mami kamu mantan aku, jawab Gilang. Seketika Rena mendongak menatapnya. Bruk. Rena dan Gilang terkejut mendengar suara berisik itu dan serempak menoleh ke arah pintu, di mana Rena tengah tengkurap tepat di ambang pintu. Sepertinya Reno tengah menguping pembicaraan sepasang suami istri itu. Maaf, aku kepo, ucap Reno tanpa dosa sedikit pun. Reno bangkit dari posisi tengkurapnya, lalu menutup pintu kamar Rena dan berjalan mendekat ke arah sepasang suami istri yang masih terdiam menatapnya. Reno mendudukkan diri di lantai, mengambil sepotong buah yang sudah dipotong oleh Gilang. Ayo, sekarang lanjutkan, ucap Reno dengan wajah malu tanpa dosa. Gilang menatap kesal pada Reno, lalu menoleh pada istrinya yang menatapnya. Gilang menghela nafas panjang, lalu memukul tangan Reno yang berniat untuk mengambil buah apel lagi. Diam dan dengarkan, sebelum aku menyuruhmu keluar, ucap Gilang, dan dengan cepat Reno mengangguk patuh. Gilang menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita pada dua bersaudara itu. Yang satu istrinya,
dan satunya lagi adalah iparnya. Aku dan mami kalian berpacaran selama 5 tahun lamanya. Hubungan kami berjalan sangat lancar tanpa ada pertengkaran atau apapun itu. Saat aku akan pergi ke Singapura melanjutkan kuliah, kami berjanji untuk menikah saat dia lulus nanti. Dan tepat 4 tahun lebih kami berpacaran, dedimu menikahi mamimu. Jelas Gilang. Om ditinggal nikah sama mami? Kasihan sekali, ucap Reno dan mengatupkan mulutnya saat Gilang menatapnya horor. Silakan dilanjutkan Om, ucap Reno. Awalnya aku tidak setuju, lantaran yang seharusnya menikah dengan dedi kalian adalah kakak dari mami kalian. Tapi tepat saat mami kalian tengah mengandung kalian, aku mengajaknya untuk bertemu di kafe. Mulai dari hari itu, aku harus melupakan mami kalian yang merupakan cinta pertamaku. Lanjut Gilang, menunduk sambil mengingat saat-saat itu yang masih terekam jelas di memori otaknya. Tapi aku tidak menyesali hal itu, karena Gilang menghentikan ucapannya sambil melirik Rena. Karena jika mami kalian tidak menikah dengan dedi kalian, mungkin aku tidak akan bertemu dengan istri kecilku ini. Ucap Gilang sambil mencubit gemas pipi Rena dengan senyum di wajahnya. Rena tersenyum senang mendengar hal tersebut, menunduk malu dengan wajah merona. Reno hanya bisa diam melihat keromantisan adik dan adik iparnya. Sebelum otaknya tertukar penyakit bucin, ia pun bangkit dari duduknya dan keluar dari kamar meninggalkan sepasang suami istri yang mulai bermesraan tanpa ingat jika ada orang lain di kamar. Esoknya, pukul 3 WIB, Rena dan Gilang berada di salah satu mal di Jakarta Selatan. Hari ini Rena sangat ingin berjalan-jalan sambil membeli sesuatu di mal dan Gilang dengan cepat menuruti ucapan istrinya. Mereka berdua berjalan sambil bergandengan tangan, membuat beberapa orang yang melihat ke arah mereka memandang iri, sekaligus aneh. Ada yang iri karena keromantisan mereka, dan memandang aneh karena mengira jika Rena adalah simpanan dari om-om yang kini bergandengan tangan dengannya. Rena menghentikan langkahnya tepat di depan pintu restoran di mal itu. Restoran yang menyajikan makanan khas Jepang. Mas, aku mau makan sushi, ucap Rena antusias. Gilang terdiam sejenak, dan tanpa sengaja melihat sesuatu. Kamu masuk duluan ya, aku mau ke suatu tempat dulu. Cuma sebentar kok, ucap Gilang meyakinkan. Rena mengangguk patuh, lalu bergegas memasuki restoran itu, sedang Gilang bergegas ke tempat yang ia tuju untuk membeli sesuatu. 5 menit kemudian, Rena mendudukkan diri di salah satu meja di dalam restoran, menanti makanan yang sudah ia pesan pada pelayan tadi. Rena, panggil seseorang yang kini berdiri tepat di hadapan Rena. Rena mendongak dan terkejut melihat sosok pria yang kini berdiri di hadapannya. Menatap padanya dengan penuh rasa bersalah dan sesal. Gio, ucap Rena tak percaya, lalu berniat bangkit dan keluar dari restoran itu. Tapi Gio sudah lebih dulu mencekal tangannya. Kumohon, sebentar saja, aku ingin berbicara padamu. Mohon Gio dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Rena terdiam, lalu kembali mendudukkan diri di tempatnya. Kini Gio dan Rena duduk berhadapan. Gio terdiam sejenak saat sang pelayan meletakkan pesanan Rena di atas meja. Ada apa? Tanya Rena saat pelayan itu pergi dari mejanya. Aku minta maaf, ucap Gio penuh sesal dengan kepala menunduk. Aku minta maaf untuk hari itu. Karena kamu sekeluarga harus menanggung malu. Maaf, aku tidak berniat untuk melakukan hal itu. Aku sudah bersiap untuk datang, tapi Gio seperti tak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Sedang Rena hanya menatap datar Gio menanti pria itu melanjutkan ucapannya. Tapi Zara tiba-tiba menelponku dan memintaku untuk ke tempatnya. Karena jika aku tidak ke tempatnya dengan segera, dia akan bunuh diri, ucap Gio penuh sesal. Zara, ucap Rena dengan alis mengerut.
Dia adalah wanita yang mengandung anakku, ucap Gio. Tak bisa menatap wajah Rena saat mengucapkan hal itu. Rena terdiam mendengar hal itu. Ingin sekali ia melayangkan tangannya ke pipi Gio saat ini. Rena, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf, ucap Gio, menggenggam tangan Rena yang ada di atas meja. Rena dengan cepat menarik tangannya, menatap Gio lalu tersenyum manis. Aku sudah memaafkanmu, Gio. Meski sebenarnya aku sangat ingin melayangkan tanganku di wajahmu, ucap Rena dengan santai, membuat Gio tak dapat berkata-kata. Aku sudah memaafkan dirimu sebelum kamu meminta maaf. Kehidupan terus berjalan, dan aku berharap kamu akan menjaga Zara dengan baik. Bahagiakan dia, berikan cinta dan kasih sayang padanya, karena saat ini dia tengah mengandung buah hati kalian. Jangan terus merasa bersalah dengan kejadian itu, karena aku sudah memaafkanmu. Begitupun dengan keluargaku, dan aku akan berusaha untuk membuat Kak Renu memaafkanmu, ucap Rena, membuat air mata semakin menggenang di pelupuk mata Gio. Jalani kehidupanmu dengan bahagia bersama Zara. Jangan ingat lagi masa lalu, karena sekarang kita berdua punya kehidupan yang harus kita raih bersama pasangan masing-masing. Kamu bersama Zara, dan aku bersama suamiku, ucap Rena, lalu tersenyum pada Gio. Hidup hanya sekali, Gio. Jangan salah mengambil langkah lagi. Bahagiakan keluarga kecilmu ya. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu di masa lalu. Jadi jangan difikirkan lagi, ucap Rena tersenyum tulus pada Gio. Terima kasih, Rena. Aku pikir kamu tidak akan memaafkanku, ucap Gio dan mulai meneteskan air mata. Rena menepuk pelan bahu Gio, mencoba menenangkan pria yang sangat rapuh itu. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Ingat untuk menjaga Zara dengan baik, dan jangan ulangi kesalahan yang sama, ucap Rena mengingatkan, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan keluar dari restoran. Rena tersentak saat keluar restoran dan mendapati Gilang yang tengah tersenyum padanya. Mas, ucap Rena dan terkejut saat tiba-tiba Gilang memberikannya sebuket bunga mawar. Terima kasih, ucap Rena, lalu menggenggam tangan Gilang dan berjalan pergi dari restoran. Gilang tersenyum senang melihat senyum di wajah Rena. Ia sudah mendengar semua yang diucapkan oleh istrinya pada pria di restoran tadi, dan itu membuat ia bangga memiliki Rena. Tiba-tiba Gilang menghentikan langkahnya tepat saat mereka tiba di lantai dasar mall itu. Rena yang bingung semakin bingung karena Gilang yang tiba-tiba bersimpu di hadapannya layaknya seorang pangeran. Rena terkejut saat Gilang mengeluarkan kotak cincin dari saku celananya. Aku tidak sempat memberikan hal ini padamu hari itu. Jadi biarkan aku memasangkannya di jari manismu hari ini. Disaksikan oleh semua orang yang ada di mall ini, ucap Gilang, lalu memasangkan perlahan cincin berlian itu di jari manis Rena. Semua orang yang melihat hal tersebut bersorak ria. Bahkan ada yang merekam hal itu. Aku mencintaimu, dan akan selalu mencintaimu hingga maut menjemputku, ucap Gilang saat selesai memasang cincin itu di jari manis istrinya. I love you, my little wife, ucap Gilang yang sudah kembali berdiri di hadapan Rena. Rena menangis haru melihat hal tersebut, menatap cincin yang diberikan oleh Gilang di jari manisnya. I love you too, my husband, ucap Rena memeluk erat Gilang yang dibalas pula oleh suaminya. Semua orang semakin bersorak melihat hal itu. Bahkan untuk seorang pria yang berdiri tidak jauh dari Rena dan Gilang, bersama dengan wanita hamil yang berdiri di sampingnya. Semoga kalian selalu bahagia, ucap Gio, lalu menatap wanita yang berdiri di sampingnya dengan senyuman. Kebahagiaan pasti akan selalu datang saat waktunya tiba. Hanya perlu bersabar dan berjuang untuk mendapatkannya. Tiga bulan kemudian,
Pukul 7 pagi, Los Angeles. Bangun pagi ku gosok gigi, tidak lupa makan sarimi. Lama-lama ku jadi banner super mie. Ucap seorang pria sambil bersenandung riah di pagi ini. Reno, masakin sarapan pagi dong. Rengek seorang wanita yang berdiri di ambang pintu dapur. Reno menoleh ke arah wanita itu, mengerjapkan matanya seperti pria polos. Ahra mendengus kesal melihat hal tersebut dan seakan-akan ingin mengubur pria di hadapannya itu. Bentar, ucap Reno lalu kembali bersenandung mendekat ke arah lemari pendingin. Aira tersenyum senang mendengar ucapan Reno dan berjalan dengan gembira ke meja makan, menarik salah satu kursi dan duduk. Sudah 3 bulan berlalu sejak Reno terakhir kali ke Indonesia, berlibur sebelum kembali ke LA. Masalahnya dan adiknya pun sudah selesai, meski masih sedikit kesal pada kakak ipar sekaligus omnya. Ahra tersentak saat sebuah wajah aluminium berukuran kecil diletakkan di hadapannya, dengan berbagai jenis sayuran di dalamnya. Masak sendiri, Gi? Aku ada kelas pagi. Papai, ucap Reno tanpa dosa, berlalu keluar dari dapur setelah berhasil mengerjai Ahra. Reno sialan, teriak Ahra yang hanya mengundang tawa Reno. Reno bergegas keluar dari apartemennya yang sudah ia tempati selama 5 tahun terakhir. 1 tahun lagi ia akan pulang membawa kelulusan. Dan sudah 5 tahun juga dirinya harus tinggal bersama dengan Salsabila Azahra. Gadis gila yang selalu membuat kepalanya hampir pecah karena pusing. Niat awal Reno meninggalkan Indonesia dan melanjutkan pendidikan di LA adalah karena agar terhindar dari Ahra. Tapi dirinya malah harus tinggal seatap dengan wanita yang ia hindari. Seolah Allah tengah menguji kesabarannya. Pertengkaran-pertengkaran kecil selalu terjadi setiap hari. Tidak kenal siang, malam, ataupun pagi. Jika saja apartemen itu tidak kedap suara, mungkin para tetangganya akan mendengar suara pertengkaran mereka berdua. Setiap malam Reno selalu memanjatkan doa pada Yang Kuasa, berharap agar doanya terkabul. Tapi sudah 5 tahun berlalu, dan doanya tak terkabul meski seserius apapun dia berdoa. Yang Kuasa benar-benar menguji dirinya saat ini. Hari-hari yang Reno lalui selalu sama. Meski terlihat berisik, tapi di kampus Reno adalah pria pendiam dan cuek. Dan Ara sempat terkejut ketika melihat sikap lain Reno saat berada di luar. Sudah 5 tahun Reno di LA, tapi ia masih setia dengan status jomblo akutnya. Bukan Reno tak ingin mencari pasangan. Banyak wanita cantik di kampusnya. Hanya saja ia tak berniat untuk mendekati salah satu wanita itu. Karena Reno memiliki prinsip. Ia tidak ingin menjalin kasih dengan seseorang yang berbeda keyakinan dengannya. Lantaran ia tak ingin menjadi alasan orang itu meninggalkan Tuhannya. Tapi jika memang jodoh, apa boleh buat? Yang jelas Reno akan tetap pada agamanya. Karena tiada Tuhan selain Allah. Ahra masih setia duduk merenung di kursinya. Kesal karena Reno tak benar-benar memasak sarapan pagi untuknya. Mama, masa harus makan sarimi lagi sih? Ucap Ahra, mulai meneteskan air mata di pipinya. Ahra di usianya yang ke-23 tahun, ia masih belum pintar memasak. Jika memasak, maka makanan yang ia masak tak dapat dikonsumsi, lantaran kadang gosong, kadang juga asin. Wah, Mama perut aku udah gak muat kalau makan sarimi lagi. Makan roti gak bakal kenyang, ucap Ahra. Tapi tidak ada pilihan lain selain sarimi atau roti dengan selai. Hari ini Ahra tidak memiliki kelas pagi, jadi dia bisa bersantai pagi ini. Dan baru berangkat saat pukul 1 siang nanti. Ahra bisa saja memesan makanan, tapi agak sulit baginya karena takut akan ada sesuatu pada makanan yang ia pesan. Perlu diketahui kalau Ahra memiliki ketakutan berlebihan pada sesuatu. Kecuali Reno. Dia tidak takut pada pria yang selalu berhasil membuat darahnya mendidih karena emosi. Pukul 12:30 siang. Ahra masih setia duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Ia melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Dengan malas, ia beranjak dari duduknya, mematikan TV lalu masuk ke kamarnya. Di apartemen itu memiliki 2 kamar, satu untuk Reno dan satu lagi untuk Ahra. Tentu saja apartemen tersebut dipilih langsung oleh orang tua mereka,
lantaran tempatnya yang cukup dekat dengan kampus. 17 menit kemudian, Ahra keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang sudah rapi. Ia memakai celana jeans berwarna biru muda dan kaos lengan panjang berwarna biru campur abu-abu di bagian lengannya. Ahra mengernyit saat tengah mengunci rambutnya, dan terdengar suara bel rumah yang dipencet beberapa kali. Karena penasaran siapa yang memencet bel, ia pun membuka pintu kamarnya dan keluar. Ahra membuka pintu apartemen, dan terkejut melihat sesuatu yang berada di depan pintu apartemen. 15 menit kemudian, ting, Reno berjalan keluar dari lift. Ia berjalan santai mendekat ke pintu apartemennya lalu membukanya. Reno mematung di ambang pintu saat melihat sesuatu di dalam apartemen. "Anjim, anak siapa tuh?" teriak Reno menggema di dalam apartemennya setelah berhasil menstabilkan keterkejutannya. Ahra terkejut mendengar suara teriakan Reno, lalu menatap Reno yang berjalan mendekatinya dengan terburu-buru. "Itu anak siapa, Ahra? Anak kamu ya?" tuding Reno. Seketika Ahra bangkit dari duduknya, lalu memukul kepala Reno yang sudah mengeluarkan kata-kata aneh dari bibirnya. "Enak aja, aku masih perawan kali," bela Ahra, lalu balik menatap penuh intimidasi pada Reno. "Kamu gak lakuin sesuatu sama seseorang kan?" tuding Ahra, sambil menatap penuh intimidasi pada Reno. "Enak aja, aku juga tahu batasan kali," ucap Reno tak terima. "Terus ini anak siapa? Bagaimana bisa ada di apartemen?" ucap Reno, menunjuk bayi laki-laki yang terbaring di sofa. "Gak tahu, pas tadi aku buka apartemen karena ada yang mencet bel, yang aku temuin ya anak ini doang," ucap Ahra, lalu menatap bayi laki-laki yang masih berumur sekitar 4 bulan itu. Reno menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu menunduk dan tanpa sengaja menatap keranjang kecil di samping sofa. "Ini tempat apa?" tanya Reno sambil berjongkok di dekat keranjang kecil itu. "Tempat bayi ini," jawab Ahra cepat. Reno menggeledah keranjang kecil itu, lalu menemukan sepucuk surat di sana. Ahra benar-benar terkejut melihat hal itu. Ia tidak memeriksa keranjang kecil itu, jadi tidak tahu jika ada sepucuk surat di bawah bantal kecil di dalam keranjang kecil itu. Reno membuka sepucuk surat itu, membaca perlahan-lahan tulisan berbahasa Inggris tersebut. "Cobaan apa lagi ini?" ucap Reno semakin menggaruk kepalanya. "As for you, I apologize in advance for giving you such a hard time. I hope you guys can take care of my baby for a while. I beg you not to take this baby to the orphanage, because she's the only one I have. Now that I'm in the middle of something, I'm gonna fix my problem first, and then I'm gonna come back and get my baby. She's only 4 months old, so please take care of her. I will be very grateful if you look after her, and I will repay your kindness one day. Untuk kamu pemilik apartemen ini, saya minta maaf sebelumnya karena harus merepotkan kalian. Saya berharap agar kalian bisa menjaga bayi saya untuk sementara waktu. Saya mohon untuk tidak membawa bayi ini ke panti asuhan, karena hanya dia satu-satunya yang kupunya. Saat ini aku tengah berada dalam masalah. Aku akan menyelesaikan masalahku terlebih dahulu. Baru kemudian aku akan kembali mengambil bayiku. Usianya baru 4 bulan, jadi saya mohon untuk menjaganya. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda menjaganya, dan saya pasti akan membalas kebaikan Anda suatu hari nanti. Ampuni hamba jika memiliki masalah di masa lalu ya Allah, ucap Reno setengah berteriak, karena dengan kepala yang terasa ingin pecah. Ahra terkejut mendengar suara teriakan Reno setelah membaca surat itu. Karena penasaran, ia pun mengambil sepucuk surat itu dari tangan Reno. Ahra menatap Reno dengan tatapan aneh setelah membaca surat itu, seolah ingin menangis, lalu menatap bayi laki-laki yang hanya mengerjapkan mata menatap ke arah mereka. "Jadi harus gimana?" tanya Ahra, menatap prihatin pada bayi laki-laki itu.
Bawa ke panti asuhan aja lah, ucap Reno. Sungguh ia tidak akan sanggup untuk mengurus bayi itu. Kamu gimana sih? Kan di sini udah tertulis kalau kita nggak boleh bawa dia ke panti asuhan. Masa kamu nggak punya hati banget sampai mau lakuin itu? Ucap Ahra, tidak percaya pada ucapan Reno. Terus kamu mau gimana? Mau ngurus dia? Sedang kita berdua jelas-jelas punya kesibukan masing-masing. Masih ada 6 bulan lagi sebelum lulus, dan kita harus fokus sama ujian. Kalau harus ngurusin anak ini, gimana mau fokusnya? Kamu memang bisa bangun tengah malam kalau anak ini lapar, ucap Reno. Seketika Ahra bungkam tak mampu menjawab lagi. Baru kali ini sesuatu yang dikatakan Reno membuatnya tak mampu berkutik. Mereka berdua menoleh saat mendengar suara bayi itu. A, ucap bayi itu, seolah tengah berbicara pada mereka dengan senyum di bibir kecilnya. Memainkan tangannya ke udara seolah meminta Ahra atau Reno untuk menggendongnya. Ahra menutup mulutnya melihat hal itu, lalu menatap Reno dengan tatapan memohon. Reno terlihat berpikir sejenak, menatap bayi laki-laki beriris mata berwarna biru laut itu. Sangat menenangkan untuk dilihat. Reno menghela nafas pasrah, lalu memijit pangkal hidungnya. Baiklah, kita rawat dia, ucap Reno akhirnya. Ia juga tak akan setega itu pada anak kecil seperti bayi laki-laki itu. Ahra bersorak ria mendengar hal tersebut, menatap bayi laki-laki yang juga tertawa pada mereka dengan mata yang terpejam. Sekarang kita harus berpikir untuk mengatur waktu, membagi tugas untuk merawat dan menjaga anak ini. Pertama-tama kita harus membeli susu formula untuknya, ucap Reno, lalu menatap Ahra yang mengangguk setuju. Ahra sangat senang mendengar ucapan Reno, dan tanpa sengaja, menatap jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 1 siang. Ahra buru-buru memasuki kamarnya, membuat Reno yang tak tahu apa-apa hanya diam dengan wajah bodohnya. Reno terkejut saat Ahra keluar dari kamar membawa tas dan beberapa buku yang dibekap di dada. Loh, kamu mau kemana? Tanya Reno saat melihat Ahra berlari kecil mendekati pintu keluar. Aku mau ke kampus dulu, kamu urus dia ya. Papai Reno, ucap Ahra tanpa dosa lalu berlari keluar dari apartemen. Ahra, teriak Reno menggema di dalam apartemen, lalu menoleh pada bayi laki-laki yang hanya tertawa dengan suara menggemaskan. Reno menghela nafas pelan, lalu mendudukkan diri di samping bayi laki-laki itu. Ia kembali menatap sepucuk surat yang ia baca tadi, lalu menatap bayi itu yang juga menatapnya. Jadi, namamu Edward ya? Tanya Reno dan bayi itu hanya tertawa, sambil tangan yang berusaha menggapai wajah Reno. Reno tersenyum kecil melihat hal tersebut, lalu mengusap kepala bayi kecil yang bernama Edward itu. Ibumu pasti sangat kesulitan sampai tidak mempersiapkan apapun untukmu. Bahkan sekedar pakaian pun tak ada. Sepertinya aku harus kerja ekstra, ucap Reno, lalu mulai berpikir keras. Bagaimana cara dirinya bisa pergi ke supermarket untuk membeli susu, sedang Ahra tengah pergi ke kampus. Sepertinya tidak ada pilihan lain, ucap Reno, memejamkan mata sejenak lalu menghembuskan nafas pelan. 30 menit kemudian, Reno berjalan di dalam supermarket yang berada tidak jauh dari apartemennya. Berjalan pelan di bagian rak susu untuk bayi. Banyak pengunjung wanita yang menatapnya dengan kagum dan suka. Bagaimana tidak, jika saat ini Reno tengah berjalan sambil menggendong Edward di tengah-tengah supermarket. Apa kamu suka yang ini? Tanya Reno pada Edward. Edward hanya mengerjapkan matanya beberapa kali. Seketika Reno menyadari jika yang ia lakukan adalah hal bodoh, karena bertanya pada anak yang bahkan tak bisa berbicara, atau mengerti apa yang ia ucapkan. Ya sudah, kita ambil ini saja ya. Lagi pula ini halal, ucap Reno. Lalu memasukkan kotak susu formula itu ke troli belanjaannya, dan kembali mendorong troli itu untuk ke tempat selanjutnya. Reno mendorong trolinya hingga tiba di bagian rak khusus popok bayi. Seketika ia mengingat kejadian buruk yang menimpanya, saat Rena pertama kali datang bulan. Saat dimana dia tidak tahu apa-apa dan dengan polosnya menuruti permintaan sang ibu untuk membelikan pembalut untuk adiknya. Beberapa tahun yang lalu, Reno berdiri tepat di meja kasir saat tak kunjung menemukan roti yang dikatakan oleh ibunya.
roti yang berbungkus dan memiliki sayap. "Mbak, tempat roti kering di mana ya?" tanya Reno yang berusia 16 tahun dengan polosnya pada kasir wanita itu. "Roti kering," ucap sang kasir, yang bingung dengan apa yang dimaksud oleh Reno. "Iya mbak, roti kering yang ada sayapnya itu loh," ucap Reno dengan suara yang sedikit keras, hingga menarik perhatian para pembeli wanita yang ada di dalam supermarket itu. Sang kasir wanita nampak berpikir, lalu sedetik kemudian tersadar dan terkekeh geli. Reno mengernyitkan alisnya melihat sang kasir itu, bertanya pada dirinya sendiri tentang hal lucu apa yang ia sebutkan. Ia hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh ibunya. Sang kasir meninggalkan Reno dan pergi untuk mengambil hal yang dimaksud oleh Reno. Tidak lama kemudian, sang kasir pun kembali ke tempatnya, membawa 10 pak pembalut. "Kakak mau beli berapa?" tanya sang kasir itu pada Reno yang terdiam mematung menatap setumpuk pembalut itu. "Mbak nggak salah. Saya bilang roti yang ada sayapnya mbak. Terus ini apaan?" tanya Reno yang sedikit nyolot. "Udah salah, nyolot lagi." Kasir wanita itu menahan tawanya, lalu menatap Reno yang juga menatapnya dengan perasaan kesal. "Ya ini, roti yang ada sayapnya kak. Coba deh lihat ini," ucap sang kasir dan menunjukkan gambar pada kemasan pembalut itu. "Anjim," umpat Reno dalam hati dengan wajah yang memerah. Saya beli 5 pak aja mbak," ucap Reno menunduk, menatap lantai dengan wajah memerah karena malunya. Jika mengingat hal itu membuat wajah Reno kembali merona. Harusnya ia bertanya dengan jelas pada ibunya saat itu. Tapi karena rasa khawatir yang berlebihan pada adiknya membuat ia tak bisa berpikir. Reno menghentikan langkahnya tepat di rak khusus popok di dalam supermarket itu. Ia pun melihat satu persatu merek popok yang ada di rak dengan seksama. Merasa bingung menentukan mana yang bagus, Reno melihat kanan dan kiri untuk mencari seseorang. "Excuse me, madam," ucap Reno pada wanita parubaya yang berada tidak jauh darinya. "Yes," ucap wanita parubaya itu, menatap Reno. Saya bingung memilih popok untuk bayi saya. Menurut nyonya, merek popok mana yang bagus?" tanya Reno menggunakan bahasa Inggris. Wanita parubaya itu terdiam sejenak, lalu menatap bayi laki-laki yang berada di gendongan Reno. Hanya diam sambil bermain dengan tangannya sendiri, atau kerah kemeja biru polos yang dikenakan oleh Reno. Wanita parubaya itu tersenyum lalu mendekat ke arah Reno, dan mengambil 1 pak berukuran sedang popok bayi, dan memasukkannya ke troli milik Reno. "Thank you, madam," ucap Reno yang dibalas senyuman oleh wanita parubaya itu. "No problem. Your son is very cute." "Tidak masalah. Putramu sangat lucu," ucap wanita parubaya itu, yang hanya dibalas senyuman manis oleh Reno. Reno kembali mendorong troli belanjaannya mendekat ke rak khusus becak bayi, lalu mengambil salah satu bedak bayi dan memasukkannya ke troli belanjaannya. Reno menundukkan kepalanya menatap Edward yang hanya diam sedari tadi di gendongannya. "Nyonya tadi bilang kalau kamu imut," ucap Reno setengah berbisik, seolah Edward mengerti dengan yang ia ucapkan. Edward hanya tersenyum melihat Reno berbicara padanya, sedang Reno tersenyum senang melihat hal itu, lalu kembali mendorong troli untuk membeli keperluan lainnya. Pukul 4 sore. Ting. Ahra berjalan keluar dari lift saat lift tersebut tiba di lantai apartemennya. Ahra baru saja pulang dari kampus, dan ia sangat ingin melihat apa saja yang dilakukan oleh Reno pada bayi laki-laki yang menggemaskan itu. "Assalamualaikum," ucap Ahra sembari membuka pintu rumah. Ahra menutup mulutnya karena terkejut melihat bayi laki-laki itu yang tengah terbaring di atas karpet bulu berwarna hijau daun di lantai. Edward terlihat sangat anteng bermain dengan mainan yang diberikan oleh Reno. "Astaga, siapa yang sudah memandikanmu? Kini kamu terlihat sangat tampan dengan baju ini," ucap Ahra yang sangat kagum dengan orang yang sudah memandikan bayi kecil berusia 4 bulan itu. "Aku yang memandikannya," sahut Reno yang kini berjalan mendekat ke arah Ahra, dan Edward dengan botol susu di tangannya.
Ahra melongo mendengar ungkapan Reno. Ia pikir babysitter yang memandikan bayi laki-laki itu. Karena menurutnya sangat tidak mungkin jika Reno yang memandikan bayi berusia 4 bulan itu dengan tangannya sendiri. Masa sih? Tanya Ahra tidak percaya. Reno mendudukkan diri di samping Ahra. Menatap marah pada wanita yang sama sekali tidak percaya jika dirinya lah yang memandikan Edward. Tanya aja sama Edward, ucap Reno lalu memberikan Edward botol susu di tangannya. Reno memegang botol susu yang tengah diminum oleh Edward, sementara Ahra mengernyit bingung dengan nama laki-laki yang disebutkan oleh Reno. Edward siapa? Tanyanya. Reno melirik malas pada Ahra, lalu menghela nafas panjang. Nama anak ini Edward Ahra. Kalau nggak percaya lagi, coba cek deh surat yang tadi kamu baca dengan teliti. Ucap Reno lalu kembali fokus pada Edward. Ahra menghela nafas mendengar hal tersebut. Padahal aku sudah menyiapkan nama yang bagus untuknya. Ucap Ahra dengan raut wajah murungnya. Simpan aja buat anak kamu nantinya. Masa anak orang mau kamu kasih nama juga? Nanti kalau ibunya datang dan cariin dia gimana? Ucap Reno. Dan Ahra hanya bisa diam. Cepetan mandi sana. Aku masih belum mandi dari tadi karena jagain Edward sambil beres-beres apartemen. Ucap Reno tanpa menatap Ahra. Iya bawel. Ucap Ahra. Lalu bangkit setelah mencubit di hidung Edward sekilas. Edward hanya diam saat Ahra mencubit di hidungnya. Mendongak menatap Ahra yang perlahan-lahan memasuki kamarnya. Dan ternyata Reno juga melakukan hal yang sama seperti Edward, tapi dengan tatapan aneh pada Ahra. Aku jadi punya firasat buruk kalau dia tidak bisa menjagamu dengan baik. Ucap Reno menatap Edward yang juga menatapnya dengan mengedipkan mata polos. Mendadak pengen nikah cepet deh, ucap Reno. Lalu menepuk pelan tubuh Edward agar segera tidur. 20 menit kemudian, Ahra keluar dari kamarnya dengan hanya mengenakan kaos kuning polos dengan celana panjang bermotif panda dengan warna putih. Ahra terdiam saat tiba di ruang tamu, mendapati Reno yang tertidur di samping Edward dengan lengan yang berada di atas. Perut bayi laki-laki yang juga tertidur pulas itu. Aku tidak pernah berpikir kalau dia bisa memiliki jiwa seorang ayah, sampai seperti ini. Bahkan bisa mengurus bayi laki-laki yang baru ia temui tadi. Padahal tadi sempat tidak ingin merawat Edward. Batin Ahra, lalu berjongkok di samping Edward. Reno, panggil Ahra dengan menggoyang bahu Reno. Reno mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu menguap dan menatap Ahra yang berjongkok di hadapannya. Reno mendudukkan diri perlahan, sesekali menguap layaknya anak kecil, membuat Ahra terdiam. Lagi-lagi dirinya melihat sisi lain dari diri seorang Reno Saputra. Jagain, aku mau mandi habis itu masak, ucap Reno, lalu bangkit dari duduknya. Ahra berbinar senang mendengar Reno akan memasak makan malam. Akhirnya ia tidak perlu makan mie saat malam hari. 2 jam kemudian, Reno tengah menyiapkan makanan di atas meja dibantu oleh Ahra. Setelah tadi ia membersihkan diri beberapa menit lalu segera ke dapur untuk memasak makan malam. Sedang bayi dadakan mereka sudah Reno pindahkan ke dalam kamarnya dengan bantal di sisi kanan dan kiri. Menjaga agar saat Edward bangun dari tidur tidak akan terjatuh dari atas tempat tidur. Lagi pula Reno menaruh bayi kecil itu tepat di tengah-tengah tempat tidurnya. Jadi kecil kemungkinan jika Edward terjatuh. Kamu pintar gendong bayinya dari mana? Tanya Ahra yang kini meletakkan piring di atas meja. Dari internet, jawab Reno cepat. Terus pakaian bayi dengan berbagai jenis itu kamu beli di mana? Banyak banget lagi. Terus popoknya kenapa kamu taruh semua di kamar aku? Bahkan perlengkapannya juga di kamar aku, ucap Ahra, setengah protes. Aku beli pakaiannya lewat jalur online, dan soal aku naruh di kamar kamu, itu karena kalau di kamar aku kepenuhan, jadi kamar kamu aja. Lagian setiap malam dia akan tidur sama kamu, karena jadwalku untuk menjaga Edward adalah waktu siang hari, jelas Reno. Lalu mulai menarik salah satu kursi dan duduk. Ahra hanya mengangguk mengerti, lalu ikut menarik salah satu kursi dan duduk berhadapan dengan Reno.
Reno dan Ahra pun mulai menyantap makan malam mereka. Berupa sup, ayam saus sambal, dan nasi. Reno tidak memasak dalam jumlah banyak lauk pauk mereka. Cukup untuk dirinya dan Ahra. Oh ya, kalau misalnya Edward bangun tengah malam gimana? Terus aku nggak bisa buat dia tidur lagi gimana? Tanya Ahra di sela-sela mulutnya yang mengunyah. Itu nggak mungkin terjadi, percaya deh, ucap Reno meyakinkan. Ahra hanya diam sambil menganggukkan kepalanya, meski sebenarnya ia agak ragu. Selesai makan, Ahra yang membereskan piring bekas makan mereka dan memasukkan sisa lauk ke dalam lemari pendingin, lalu mencuci piring, sedang Reno sudah lebih dulu masuk ke kamarnya untuk mencatat tugas yang diberikan oleh dosen di kampusnya. Pukul 12 malam. Reno tertidur begitu pulas di kamarnya, hingga terdengar suara ketukan pintu tanpa henti dari pintu kamarnya, membuat tidurnya yang nyenyak jadi terusik. Apaan ya Allah, ucap Reno, sambil menyibakkan selimutnya dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Apaan? Tanya Reno dengan raut wajah ngantuknya. Edward nangis dari tadi. Aku udah buatin susu tapi dia tetap nangis, dan juga gak mau minum susu yang aku buat, ucap Ahra dengan wajah cemasnya. Reno segera berjalan memasuki kamar Ahra dan mendapati Edward yang terus menangis di atas tempat tidur Ahra. Reno segera mendekati tempat tidur, membuka celana Edward dan melihat popok bayi itu. Raut wajah Reno seketika berubah datar, melirik malas wanita yang ternyata masih setengah polos itu. Ambilin popok, titah Reno, lalu segera membuka popok tipe celana yang dipakai oleh Edward, yang ternyata sudah kelebihan beban hingga membuat bayi itu tidak nyaman. Ahra segera memberikan satu buah popok untuk Reno beserta dengan tisu basah miliknya dan bedak bayi. Reno mulai mengganti popok Edward dengan telaten, sementara Ahra lebih fokus pada sesuatu milik Edward. Punya kamu juga kayak gitu ya Reno? Tanya Ahra, memasang tampang polosnya sambil menunjuk burung kecil Edward. Diam, ucap Reno dengan wajah memerah. Bisa-bisanya Ahra bertanya tanpa malu seperti itu padanya. Ahra bungkam, lalu mulai melihat Reno yang kembali memakaikan celana pada Edward. Nah, udah selesai, ucap Reno bangga pada dirinya sendiri. Udah sana tidur, aku akan bawa Edward ke kamarku, ucap Reno, lalu menggendong tubuh mungil Edward sambil membawa susu yang dibuat oleh Ahra. Ahra hanya diam, lalu membersihkan barang-barang yang digunakan oleh Reno di atas tempat tidurnya. Begitulah kehidupan Reno dan Ahra. Kehadiran bayi mungil itu lambat laun menjadikan hubungan keduanya semakin lengket. Sampai akhirnya bayi itu diambil oleh ibunya. Dan kemudian, Reno menikah dengan Ahra. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu cerita berikutnya ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Thank you for watching. See you in the next story.